Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas teori mengenai PID. Kemudian kita akan mempraktekkannya untuk pengendalian kecepatan mutaran DC menggunakan rangkaian yang telah kita bahas pada video-video sebelumnya, yaitu AC/DC converter, di mana pulsa triggernya dihasilkan melalui IC TCA785. Kemudian pengendaliannya di sini juga kita lengkapi dengan rangkaian op-amp dan Arduino. Nah, pada suatu sistem, proses atau plan, tentunya kita kehendaki agar output yang dihasilkannya sesuai dengan yang kita harapkan atau sesuai dengan yang kita inputkan pada bagian setelannya. Nah, agar output dari prosesnya ini sesuai dengan setelan, tentunya prosesnya ini membutuhkan input tertentu, karena bisa jadi input awal yang kita berikan ternyata menghasilkan output yang tidak sesuai dengan setelan. Nah, dalam pengendalian dengan konsep PID ada 3 bagian yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ini merupakan bagian proporsional, diwakili dengan konstanta Kp. Kemudian bagian yang kedua, ini merupakan bagian integral dengan konstanta Ki. Kemudian bagian yang ketiga, ini bagian diferensial dengan konstanta Kd. Nah, prinsip pengendaliannya, jika ternyata output berbeda dengan setelan, maka tentunya ada selisih atau ada error. Nah, errornya ini akan diperkuat atau diredam oleh bagian proporsional, bagian integral, dan bagian diferensial, sehingga dihasilkan perubahan input yang harus diberikan pada input awal, sehingga prosesnya ini akan menghasilkan output sesuai dengan setelan yang kita berikan. Nah, untuk mencapai output yang kita inginkan tentunya butuh waktu tertentu, dan dalam proses tersebut ada 2 hal yang harus kita perhatikan, yaitu kondisi transient atau kondisi peralihan dan kondisi steady state atau kondisi tune-up. Oke, pada gambar ini ditunjukkan 3 contoh output dari suatu proses. Bagian-bagian awal ini berkaitan dengan kondisi transient, sedangkan untuk waktu-waktu akhir atau bagian akhir ini berkaitan dengan kondisi tune-up atau kondisi steady state-nya. Jika kita perhatikan untuk gambar yang pertama, outputnya ini perlahan-lahan berubah menuju ke kondisi yang kita harapkan. Sedangkan untuk gambar yang kedua, outputnya di sini mengalami osilasi, dan pada waktu-waktu tertentu outputnya ini lebih besar daripada nilai setelan. Sedangkan untuk gambar yang ketiga, semakin lama di sini terlihat bahwa outputnya semakin jauh dari yang kita harapkan atau yang kita berikan pada setelannya. Oke, seperti yang telah kita singgung tadi, errornya ini akan mengalami proses penguatan atau redaman sehingga diperoleh perubahan input yang harus ditambahkan pada input awal, sehingga prosesnya ini mendapatkan input yang sesuai. Dengan demikian outputnya ini diharapkan sesuai dengan setelan yang kita berikan. Jadi dalam proses PID yang mengalami penguatan atau redaman adalah errornya, dan ini akan mempengaruhi output. Sebagai contoh misalnya, anggaplah ini merupakan output, kemudian ini merupakan setelannya. Jika kita gambarkan grafik errornya, berarti setelan dikurangi dengan output, maka diperoleh grafik seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, untuk bagian proporsionalnya, penguatan atau redaman yang dihasilkan sebanding atau proporsional dengan error atau selisih antara setelan dengan output, kemudian dikalikan dengan konstanta Kp. Sedangkan untuk bagian integral, penguatan atau redamannya ini dipengaruhi oleh luas grafik yang dibentuk oleh kurva error dikali dengan konstanta Ki. Jadi ingat, integral ini secara matematis berkaitan dengan luas daerah di bawah kurva pada suatu grafik. Kemudian untuk bagian diferensialnya, penguatan atau redaman ini tergantung dari laju perubahan error dikali dengan konstanta Kd.
Sebagai contoh, misalnya jika kita tinjau titik-titik atau waktu-waktu tertentu pada grafik errornya, pada titik A, di sini terlihat bahwa errornya bernilai positif, berarti bisa kita simpulkan bahwa bagian proporsionalnya ini memberikan efek penguatan. Sedangkan untuk titik B, errornya bernilai negatif, berarti pada titik B, bagian proporsionalnya ini akan memberikan efek redaman. Sedangkan untuk bagian integral pada titik A, di sini terlihat bahwa luas grafik yang dibentuknya ini bernilai positif, berarti untuk bagian integralnya sampai dengan titik A, di sini bisa kita simpulkan bagian integral ini akan memberikan efek penguatan. Sedangkan pada titik B, jika kita perhatikan secara sekilas, tentunya hasil integral dari T sama dengan 0 sampai dengan waktu yang berkaitan dengan titik B, ini tentunya akan menghasilkan hasil integral yang negatif. Jadi pada titik B ini, bagian integralnya akan memberikan efek redaman. Kemudian untuk bagian diferensialnya pada titik A, di sini terlihat bahwa lajunya mengalami penurunan atau pengurangan, berarti bagian diferensialnya pada titik A ini akan memberikan efek redaman. Sedangkan pada titik B, di sini terlihat bahwa pada titik B ini errornya mengalami kenaikan, artinya pada titik B bagian diferensialnya akan memberikan efek penguatan. Oke, ketiga hal ini nanti akan kita bahas secara lebih detail pada bagian-bagian berikutnya. Oke, pada bagian ini kita akan membahas beberapa parameter yang berkaitan dengan output dari suatu proses atau plan, karena hal ini erat kaitannya untuk menilai seberapa baik output atau respon dari suatu proses yang dikendalikan dengan PID. Jadi jika kita perhatikan, tentunya di sini ada kondisi transient, kemudian bagian ini kita bisa anggap sebagai kondisi steady state. Oke, parameter yang pertama ini berkaitan dengan rise time. Jadi rise time ini maksudnya adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi sistem dari 10% sampai dengan 90%-nya. Parameter berikutnya ini berkaitan dengan settling time. Ini merupakan waktu yang dibutuhkan oleh respon sistem untuk mencapai kondisi di mana perubahannya di sini sudah relatif kecil. Nah, di sini kita menggunakan acuan 5%, jadi untuk titik ini bisa kita anggap perubahan dari kondisi steady state-nya kurang dari 5%. Jadi waktu ini merupakan waktu settling time-nya atau waktu untuk mencapai kondisi tunak. Oke, parameter berikutnya ini berkaitan dengan overshoot, dalam hal ini nilai puncak dari respon sistem, dan ini umumnya dinyatakan dalam persen. Jadi persentasenya terhadap kondisi steady state. Oke, pada bagian ini ditunjukkan steady state error, yaitu selisih antara setelan dengan output dari proses pada kondisi tunak atau kondisi steady state. Nah, sebaik apapun sistem kendali yang kita buat, itu akan selalu ada error pada kondisi tunak. Yang harus kita perhatikan, errornya ini jangan terlalu besar. Jadi selisih antara setelan yang kita berikan dengan output dari prosesnya, ini sebaiknya nilainya sekecil mungkin. Selain steady state error yang kecil, diharapkan respon dari sistemnya memberikan rise time maupun settling time yang nilainya sesingkat mungkin. Demikian juga overshootnya sekecil mungkin. Nah, kondisi output dalam hal ini steady state error, kemudian overshoot dan settling time-nya ini sangat dipengaruhi nilai KP, KI, dan KD. Oke, selanjutnya akan kita bahas secara lebih detail bagian-bagian dari kontrol PID. Yang pertama untuk bagian proporsional. Jadi di diagram block ini ditunjukkan suatu proses yang hanya dikendalikan dengan bagian proporsionalnya. Kemudian anggaplah ini merupakan output.
dan ini merupakan setelan. Jika kita gambarkan, grafik errornya ditunjukkan pada gambar ini. Nah, jika kita tinjau titik pada waktu tertentu, anggaplah misalnya untuk waktu T1, yaitu titik A, di sini terlihat bahwa errornya bernilai positif. Jadi bisa kita simpulkan pada titik A ini, bagian proporsionalnya ini akan memberikan efek penguatan. Nah, untuk grafik error ini bisa kita simpulkan bahwa bagian proporsionalnya ini akan selalu memberikan efek penguatan, karena errornya selalu bernilai positif. Demikian juga dengan outputnya, ini akan selalu mengalami efek penguatan. Kemudian jika kita perhatikan untuk kondisi steady state-nya, di sini selalu terdapat perbedaan antara setelan dengan output. Artinya pada kondisi steady state ini terdapat error. Nah, seperti yang telah kita singgung tadi, bahwa yang perlu diperhatikan ini jangan sampai errornya terlalu besar. Dan ini juga sebenarnya sangat dipengaruhi oleh proses atau plan yang kita kendalikan. Oke, pada slide sebelumnya tadi telah kita singgung bahwa pada kondisi tunak itu terdapat error. Nah, pada bagian ini kita akan melihat kenapa error tadi bisa muncul, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Oke, yang pertama kita lihat untuk bagian proporsionalnya, jadi pengaruh KP terhadap steady state error atau SSE. Pada gambar ini ditunjukkan suatu plan atau proses, di mana plannya di sini merupakan orde 1. Kemudian bagian PID-nya di sini hanya melibatkan bagian proporsionalnya. Nah, ini merupakan setelan, kemudian ini merupakan output, dan ini merupakan selisih antara setelan dengan output. Nah, jika diagram blok ini kita selesaikan secara matematis, maka steady state errornya dalam hal ini untuk T mendekati tak berhingga atau kondisi steady state itu diperoleh hasil 1/1 plus K. Dari hasil ini terlihat bahwa semakin besar konstanta KP yang kita gunakan, maka errornya ini akan semakin kecil. Oke, jika seandainya nilai KP yang kita gunakan adalah 1, berarti error pada kondisi steady state-nya adalah setengah atau 50%. Hal ini karena pada diagram blok ini perubahan input pada proses itu diabaikan. Nah, seperti yang telah kita singgung pada slide-slide sebelumnya tadi, bahwa pada prosesnya atau pada plannya ini inputnya harus kita jumlahkan dengan input awal. Seperti yang ditunjukkan pada diagram blok ini. Jadi input pada prosesnya ini harus kita jumlahkan antara input awal dengan perubahan input yang diperoleh dari proses PID-nya. Nah, seiring bertambahnya waktu tentunya diharapkan nilai errornya akan semakin kecil, dan hal ini akan mengakibatkan perkalian KP dengan error, dalam hal ini perubahan input, ini nilainya juga akan semakin kecil. Nah, pada kondisi ini ada kemungkinan output dari prosesnya ini tidak akan mengalami perubahan. Nah, hal inilah yang menyebabkan timbulnya error atau selisih pada kondisi steady state. Oke, sebagai contoh sederhana, anggaplah mobil ini akan kita pindahkan, akan kita dorong, sehingga jaraknya terhadap dinding rumah ini sama dengan 0. Artinya setelannya di sini sama dengan 0 meter. Untuk kondisi awal, ini jaraknya masih relatif jauh, berarti outputnya nilainya juga besar. Nah, jika kita perhatikan untuk errornya di sini tentunya bernilai negatif. Jadi perubahan inputnya di sini nilainya negatif, artinya sistemnya di sini akan mengalami redaman. Nah, untuk jarak yang jauh tentunya gaya dorong yang bisa diberikan orang ini nilainya relatif cukup besar. Seiring bertambahnya waktu, jaraknya semakin dekat atau errornya semakin kecil, gaya dorongnya juga akan semakin kecil. Nah, sampai pada jarak tertentu ada kemungkinan mobil ini tidak bisa lagi digerakkan karena gaya dorong yang diberikan ini nilainya sudah sangat kecil sehingga tidak bisa lagi atau tidak sanggup lagi menggerakkan mobil. Jadi kondisi ini bisa dianggap sebagai steady state error. Oke,
Oke, pada bagian ini kita akan membahas suatu kasus yang berkaitan dengan pengendalian motor DC. Kemudian kontrolernya di sini hanya menggunakan bagian proporsional. Nilai KP yang kita gunakan sebesar 0,1. Kemudian kecepatan putaran motor DC-nya ini kita anggap 5 kali tegangan input. Ingat, ini sebenarnya hanya asumsi karena selain tegangan input tentunya ada hal-hal lain yang mempengaruhi kecepatan putaran dari motor DC. Oke, untuk setelan RPM-nya di sini kita tetapkan sebesar 1000 RPM. Oke, kita perhatikan prosesnya. Untuk waktu T sama dengan 0, ini tegangan inputnya kita anggap sama dengan 0. Ya, tentunya motornya tidak berputar sehingga terdapat error sebesar 1000. Jadi error ini diperoleh dari pengurangan setelan RPM dengan output. Kemudian KP-nya tadi yang kita gunakan 0,1, berarti perkalian KP dengan errornya yaitu 1000 dikali dengan 0,1, diperoleh hasil sebesar 100. Kemudian pada T sama dengan 1, tentunya perubahan input ini harus ditambahkan dengan input awal. Nah, input awalnya tadi 0 dan perubahan inputnya 100, berarti untuk T sama dengan 1 tegangan inputnya sebesar 100 volt. Nah, kemudian tegangan 100 volt ini akan menghasilkan kecepatan putaran sebesar 5 kali 100 yaitu 500 RPM. Sehingga untuk detik ke-1 terdapat error sebesar 500. Jadi pada detik ke-1 outputnya 500, sedangkan setelannya tadi adalah 1000. Jadi errornya adalah 500. Kemudian error 500 ini kita kalikan lagi dengan KP sehingga diperoleh perubahan tegangan DC-nya itu 500 kali 0,1, diperoleh nilainya sebesar 50. Nah, jika perhitungan ini kita lanjutkan sampai detik ke-10, maka diperoleh hasil seperti yang ditunjukkan pada tabel ini. Kemudian jika kita gambarkan hubungan antara waktu dengan output RPM-nya diberikan oleh gambar ini. Kemudian hubungan antara waktu dengan error itu diberikan oleh gambar ini. Oke, jika kita perhatikan pada detik ke-10, errornya di sini nilainya sudah relatif kecil. Tentunya jika perhitungannya ini kita lanjutkan, error yang dihasilkan akan semakin kecil lagi. Tetapi ingat, error yang nilainya tepat sama dengan 0 itu hanya bisa diperoleh jika T-nya tak berhingga. Oke, jadi dengan bertambahnya waktu, error yang dihasilkan akan semakin kecil, sehingga perubahan pada tegangan input juga nilainya akan semakin kecil. Dan jika kita perhatikan tegangan input pada detik ke-8, ke-9, ke-10 ini nilainya relatif hampir sama. Nah, karena pada detik ke-7 sampai ke-10 di sini tegangannya relatif hampir sama, ini ada kemungkinan kecepatan putaran motornya tidak mengalami perubahan. Ingat, pembahasan kita di sini hanya dari aspek matematis, sedangkan suatu proses tentunya ada banyak hal yang mempengaruhinya. Jadi bisa jadi dari detik ke-7, ke-8, ke-9 dan seterusnya kecepatan putarannya ini tidak mengalami perubahan. Oke, anggaplah dari detik ke-7 kecepatan putarannya tidak mengalami perubahan. Dan jika kita gambarkan errornya untuk kondisi tunak atau kondisi steady state, ini tidak akan menuju 0 tetapi bertahan di sekitar 7,81 RPM. Jadi error pada kondisi steady state-nya ini bisa kita anggap sebesar 7,81 RPM. Kemudian jika error ini kita persentasekan terhadap setelan, ini nilainya tidak sampai 1%. Nah, tentunya errornya ini relatif sangat kecil.
dan kita tidak perlu melakukan perubahan pada proses pengendaliannya untuk memperkecil error. Tetapi jika ternyata suatu plan atau suatu proses menghasilkan persentase error yang cukup besar, sebaiknya kita lakukan perubahan, yaitu dengan menambahkan bagian integratornya. Oke, pada bagian ini diperlihatkan pengaruh bagian proporsional atau konstanta KP terhadap overshoot. Ini merupakan kasus yang kita bahas tadi dengan KP sebesar 0,1. Kemudian jika KP-nya kita ubah menjadi 0,3, ini hasil perhitungannya ditunjukkan pada tabel ini. Ini silakan coba Anda hitung, kemudian Anda plot grafik antara waktu dengan kecepatan putaran output. Nah, dari grafik ini terlihat bahwa semakin besar nilai KP, maka ada kemungkinan timbul overshoot, dan untuk kasus kita ini overshootnya berada di sekitar 50% dari setelan. Oke, berikutnya pengaruh konstanta proporsional terhadap settling time. Ini merupakan kasus kita tadi dengan KP 0,1. Kemudian jika KP-nya kita kurangi menjadi 0,05, dari hasil perhitungan maupun dari hasil grafik ini terlihat bahwa settling time-nya ini akan semakin lama. Nah, tentunya jika kita bandingkan, KP 0,1 ini lebih baik dibandingkan dengan KP 0,05 dari segi settling time-nya. Oke, berikutnya pengaruh KP terhadap stabilitas. Ini merupakan kasus kita tadi untuk KP 0,1. Dari hasilnya terlihat bahwa outputnya ini masih dalam kondisi stabil. Nah, jika KP-nya kita ubah menjadi 0,5, hasil perhitungan maupun grafik ini menunjukkan bahwa prosesnya menjadi tidak stabil. Jadi kecepatan putaran motornya ini berosilasi dan menuju nilai tak berhingga. Oke, jika kita simpulkan untuk bagian proporsional, yang pertama selalu terdapat error pada kondisi tunak. Kemudian yang kedua, semakin besar nilai KP yang kita gunakan, errornya ini akan semakin kecil. Demikian juga settling time-nya akan tercapai dalam waktu yang semakin singkat. Nah, yang perlu diperhatikan jangan sampai nilai KP yang kita gunakan terlalu besar, karena ini akan berpengaruh buruk terhadap overshoot dan stabilitas. Oke, kita lanjutkan ke bagian integrator. Seperti yang telah kita singgung pada slide sebelumnya tadi, suatu proses yang hanya dikendalikan oleh bagian proporsional itu bisa jadi error pada kondisi steady state-nya nilainya relatif cukup besar. Nah, untuk memperbaiki kondisi ini, sebaiknya bagian pengontrolannya di sini juga kita tambahkan bagian integratornya. Hanya saja dengan penambahan bagian integrator ini memberikan efek buruk. Jika kita perhatikan outputnya di sini, ini terjadi overshoot, kemudian outputnya berosilasi sehingga waktu untuk mencapai kondisi steady state atau settling time-nya ini relatif lebih lama dibandingkan dengan hanya menggunakan bagian proporsionalnya. Tetapi keuntungannya pada kondisi steady state ini errornya relatif lebih kecil dibandingkan jika hanya menggunakan bagian proporsional. Nah, penguatan atau redaman yang dihasilkan oleh bagian integral ini tentunya tergantung dari hasil integral dari 0 sampai dengan T dari fungsi errornya. Nah, berdasarkan konsep integral ini berarti bisa kita simpulkan bahwa error pada waktu-waktu sebelumnya ini juga akan berpengaruh terhadap penguatan atau redaman pada saat-saat atau pada waktu-waktu tertentu. Kemudian untuk menganalisis bagian integral ini lebih mudah jika kita kaitkan dengan luas daerah yang dibentuk oleh suatu kurva. Jadi untuk mendekati nilai suatu integral secara matematis bisa juga kita lakukan dengan menghitung luas daerah yang dibentuk oleh suatu kurva.
Jadi integral dari 0 sampai T itu berkaitan dengan luas daerah dari bagian yang diarsir ini. Kemudian ingat, bagian atas ini nilainya positif, sedangkan bagian bawah ini bernilai negatif. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana penguatan atau redaman yang dihasilkan oleh bagian integral ini dari waktu ke waktu. Di sini akan kita gambarkan dua buah grafik. Yang pertama, grafik yang berkaitan dengan persamaan errornya. Kemudian grafik yang kedua berkaitan dengan hasil integral dari persamaan error. Oke, yang pertama untuk T tepat sama dengan 0, tentunya hasil integralnya juga sama dengan 0, sehingga bagian integralnya ini tidak akan memberikan pengaruh penguatan atau redaman. Sedangkan jika kita perhatikan untuk bagian proporsionalnya pada saat T sama dengan 0, ini justru memberikan efek penguatan yang paling besar. Oke, jadi pada saat T sama dengan 0, bagian integralnya ini tidak akan memberikan pengaruh, dan outputnya sekarang tergantung dari bagian proporsionalnya. Nah, outputnya ini akan mulai mengalami penguatan. Jadi awalnya kita asumsikan outputnya sama dengan 0 dan akan menuju ke nilai setelan, dan pada saat waktunya mencapai T1, efek penguatan yang dihasilkan oleh bagian integralnya itu sama dengan luas daerah pada bagian ini. Jadi integral dari 0 sampai dengan T1 adalah luas daerah ini. Dan jika kita gambarkan pada grafik hasil integralnya itu diberikan pada titik ini. Dan di sini terlihat hasilnya positif. Artinya bagian integral ini memberikan efek penguatan. Nah, efek penguatan juga diberikan oleh bagian proporsional, karena pada saat T1 di sini terlihat errornya masih bernilai positif. Nah, ketika mencapai waktu T2, Anda perhatikan T2 ini errornya sudah sama dengan 0, berarti bagian proporsionalnya ini tidak akan memberikan pengaruh. Sedangkan bagian integralnya, efek penguatannya tentunya lebih besar dibandingkan dengan waktu T1 karena luas daerahnya ini juga semakin besar. Dan jika kita gambarkan pada bagian integralnya untuk waktu T2, ini efek penguatannya diberikan pada titik ini, dan ini nilainya lebih besar dari waktu pada saat T1. Nah, karena pada titik T2 ini bagian integralnya memberikan pengaruh yang relatif besar, nah, hal ini akan mengakibatkan errornya menuju ke nilai di bawah titik 0. Artinya errornya akan menuju nilai negatif. Kemudian untuk waktu T3, di sini terlihat bahwa dari 0 sampai T3 ini ada dua daerah yang terbentuk, yaitu daerah yang positif dan negatif. Nah, hal ini akan mengakibatkan pengaruh dari bagian integralnya di sini akan mengalami pengurangan. Oke, kemudian untuk waktu T4, bagian negatifnya ini luasannya akan semakin bertambah, dan jika luas bagian positif sama dengan luas bagian negatif, maka bagian integralnya ini hasilnya sama dengan 0. Jadi integral dari 0 sampai dengan T4, di sini kita anggap nilainya sama dengan 0. Artinya luas bagian atas ini sama dengan luas pada bagian bawah. Nah, pada titik ini bagian integralnya ini tidak akan memberikan pengaruh redaman atau penguatan. Kemudian errornya akan mulai menuju ke bagian positif. Oke, selanjutnya untuk T5, luasan bagian negatifnya ini akan semakin besar dan lebih besar dibandingkan dengan bagian positif, sehingga untuk kondisi ini bagian integralnya ini akan memberikan pengaruh redaman. Jadi ini sekarang nilainya negatif. Nah, hal ini akan berlangsung terus-menerus sampai tercapai kondisi tunak atau kondisi steady state. Oke, jika kita ulangi sekali lagi untuk memahami mengapa output atau errornya terjadi overshoot atau osilasi. Yang pertama, ketika
titik ini tercapai, bagian integralnya ini akan memberikan pengaruh penguatan yang paling maksimum. Nah, titik ini sendiri merupakan titik peralihan dari error positif menuju error negatif. Jadi karena adanya pengaruh penguatan dari bagian integral yang awalnya tadi errornya positif, ini akan menuju ke nilai negatifnya. Nah, bagian ini outputnya masih mengalami penguatan akibat bagian integrator yang diberikan oleh dari titik ini sampai dengan titik ini. Kemudian ketika titik ini tercapai, bagian integralnya sekarang akan memberikan pengaruh redaman. Jadi bagian ini merupakan pengaruh redaman, dan hal ini akan mengakibatkan error yang tadi nilainya negatif ini kembali menuju ke nilai positifnya. Nah, ketika kondisi steady state tercapai, tentunya diharapkan integral dari 0 sampai dengan kondisi steady state-nya atau luas ke seluruh bagian ini nilainya sama dengan 0. Jadi pada bagian ini atau kondisi steady state-nya, bagian integralnya ini diharapkan memberikan nilai sama dengan 0. Oke, sebagai contoh anggaplah proses kita ini berkaitan dengan kecepatan motor DC. Setelan RPM-nya di sini kita inputkan, kita kendaki sebesar 1000 RPM. Untuk kondisi awal, tentunya outputnya di sini masih sama dengan 0, artinya errornya sama dengan 1000. Nah, sesuai dengan pembahasan kita tadi, tepat pada saat T sama dengan 0, yang mempengaruhi penguatan atau redaman dari prosesnya adalah bagian proporsionalnya. Jadi untuk bagian integralnya di sini penguatannya sama dengan 0. Sedangkan untuk bagian proporsionalnya, karena di sini terdapat error, tentunya akan timbul penguatan dan kecepatan putaran motor DC-nya berangsur-angsur bertambah. Kemudian sampai dengan titik ini, karena errornya di sini sampai dengan 0, berarti kecepatan putaran motor DC-nya sekarang sudah menjadi 1000 rpm. Tetapi karena adanya pengaruh penguatan dari bagian integralnya, dan di sini efek penguatannya relatif cukup besar, ini mengakibatkan kecepatan putaran motornya akan semakin bertambah. Jadi dari titik ini sampai dengan titik ini, bagian integratornya ini akan memberikan pengaruh penguatan. Nah, setelah titik ini tercapai, kecepatan putaran motornya berangsur-angsur berkurang karena sekarang bagian integralnya ini memberikan efek redaman. Nah, hal ini berlangsung terus-menerus sampai kondisi tunak atau kondisi steady state tercapai. Nah, untuk mendapatkan penguatan atau redaman yang berkaitan dengan proporsionalnya tentunya relatif mudah. Kita tinggal kurangkan setelan dengan output, atau dalam hal ini berkaitan dengan nilai error. Tetapi untuk bagian integralnya, ini bisa kita peroleh dengan menggunakan pendekatan numerik. Dan jika kita perhatikan, setiap bagian yang diarsir ini bentuknya merupakan trapesium. Jadi untuk bagian integralnya bisa kita selesaikan secara numerik dengan menggunakan persamaan luas trapesium. Oke, supaya lebih jelas kita lanjutkan kasus pada bagian proporsional tadi, di mana nilai KP-nya sebesar 0,1. Kemudian di sini sudah kita tambahkan bagian integral dengan KI sebesar 0,1. Setelah RPM-nya masih sama, yaitu 1000 RPM, dan kita asumsikan kecepatan putaran motornya adalah 5 kali dari tegangan inputnya. Ingat, ini hanya merupakan asumsi karena tentunya ada hal lain yang mempengaruhi kecepatan putaran motor DC selain tegangan input. Oke, kita perhatikan untuk T sama dengan 0 atau kondisi awal, tentunya tegangannya ini masih 0 sehingga motornya belum berputar. Berarti error untuk T sama dengan 0 adalah nilai setelan, yaitu 1000 dikurangi dengan 0.
Kemudian untuk perubahan tegangan input DC yang berkaitan dengan bagian proporsionalnya itu adalah 0,1 dikali dengan error, diperoleh hasil sebesar 100. Nah, untuk T sama dengan 0 ini karena belum ada daerah yang terbentuk, berarti bagian integralnya sama dengan 0. Kemudian ini merupakan jumlah penguatan atau jumlah perubahan tegangan yang berasal dari bagian proporsional dan bagian integral, yaitu sebesar 100. Jadi untuk detik ke-1 tegangan inputnya adalah perubahan tegangan ditambah dengan tegangan input awal, atau dalam hal ini 0 ditambah dengan 100. Nah, tegangan ini akan menghasilkan kecepatan putaran sebesar 5 kali tegangan inputnya, yaitu 500 rpm. Berarti untuk detik ke-1 errornya sebesar 1000 dikurangi dengan 500, yaitu 500 rpm. Dan penguatan yang berkaitan dengan bagian proporsionalnya menjadi 0,1 dikali dengan error atau 0,1 dikali dengan 500 diperoleh hasil 50. Nah, untuk bagian integralnya karena di sini sudah ada daerah yang terbentuk, berarti bisa kita analisis, bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan luas trapesium. Jadi jika kita perhatikan daerah ini bentuknya merupakan trapesium. Kemudian hasilnya kita kalikan dengan KI, yaitu 0,1, dan diperoleh hasil 75. Jadi 75 ini diperoleh dari KI dikali dengan luas daerahnya, di mana tadi bentuknya merupakan trapesium. Jadi luas trapesium itu adalah jumlah dua sisi yang sejajar dibagi dengan 2 dikali dengan tingginya. Nah, dalam hal ini error lama ditambah dengan error baru dibagi dengan 2 dikali dengan selisih waktunya. Nah, untuk kasus kita ini selisih waktu atau interval waktu yang kita gunakan sebesar 1 detik, sehingga diperoleh hasil 75. Jika kita bandingkan bagian proporsional dan bagian integralnya, di sini ternyata bagian integralnya memberikan penguatan yang lebih besar dibandingkan dengan bagian proporsional. Selanjutnya perubahan tegangan yang harus diberikan pada detik kedua, yaitu 50 tambah 75. Dan tegangan pada detik kedua menjadi 225 volt. Nah, tegangan ini akan menghasilkan kecepatan putaran sebesar 1125 rpm. Jika kita perhatikan, ini kecepatan putarannya sekarang melebihi setelan. Hal ini terjadi karena penguatan yang diberikan pada detik ke-1 tadi ini relatif cukup besar. Kemudian error pada detik kedua sekarang menjadi negatif, sehingga bagian proporsionalnya ini akan memberikan efek redaman. Sedangkan bagian integralnya jika kita hitung ini memberikan nilai sebesar 18,75. Jadi bagian integralnya ini masih memberikan efek penguatan. Oke, jadi pada detik kedua bagian proporsionalnya memberikan efek redaman, sedangkan bagian integralnya memberikan efek penguatan. Nah, secara keseluruhan ini nilainya positif, berarti untuk detik kedua ini masih terjadi proses penguatan dan perubahan tegangan yang harus diberikan pada detik ketiga adalah 6,25. Nah, dengan cara perhitungan yang sama, proses ini bisa kita lanjutkan sampai dengan detik ke-10. Dan dari hasil ini kita bisa melihat bagian mana yang akan memberikan efek penguatan atau redaman pada detik-detik tertentu. Sebagai contoh misalnya untuk detik keempat,
bagian proporsional dan bagian integralnya ini sama-sama memberikan efek redaman. Sedangkan pada detik kelima ini sebaliknya sama-sama memberikan efek penguatan. Nah, ini merupakan perubahan tegangan DC yang harus diberikan pada input awal atau berkaitan dengan penguatan totalnya. Oke, kita lihat sekilas kecepatan putaran outputnya. Untuk detik kedua, di sini terlihat pada detik kedua kecepatan putarannya ini telah melebihi setelan putaran, tetapi karena masih terdapat efek penguatan, maka kecepatan putarannya ini akan naik menjadi 1156. Kemudian pada detik ketiga ini ada efek redaman sehingga kecepatannya turun menjadi sekitar 1007 rpm. Jadi pada detik ketiga ini kecepatannya turun menjadi 1007 rpm. Dan seterusnya sampai tercapai kondisi tunak atau kondisi steady state. Kemudian untuk kondisi steady state-nya atau settling time-nya di sini bisa kita anggap diperoleh pada detik ke-6. Nah, bagaimana pengaruhnya jika bagian integralnya ini kita perbesar nilai KI-nya, misalnya menjadi 0,2. Dari hasilnya terlihat bahwa overshoot-nya di sini akan semakin meningkat. Kemudian kondisi steady state-nya juga akan dicapai dalam waktu yang relatif lebih lama. Bahkan sampai detik ke-10 ini sepertinya kondisi settling time-nya ini belum tercapai. Nah, jika kita perbesar lagi nilai KI-nya menjadi 0,5, dari hasilnya terlihat bahwa kondisinya tidak stabil, jadi kecepatan putarannya berosilasi dan nilainya menuju ke tak berhingga. Demikian juga dengan errornya. Nah, hal penting harus diperhatikan dalam penentuan nilai KI ini berkaitan dengan steady state errornya. Jadi sebenarnya penggunaan bagian integral tujuan utamanya untuk memperkecil error pada kondisi tunak atau kondisi steady state. Oke, pada bagian sebelumnya tadi yang kita bahas adalah pengaruh bagian integral terhadap overshoot maupun osilasi pada output. Pada bagian ini kita akan melihat bagaimana bagian integral ini bisa mengurangi error pada kondisi tunak. Oke, anggaplah kondisi tunak untuk bagian ini errornya masih relatif cukup besar seperti yang diperlihatkan pada gambar. Ini selisihnya bisa kita anggap masih cukup besar. Kemudian jika kita tinjau waktu tertentu, anggaplah kita tinjau dari waktu T1 sampai dengan T2, bagian integralnya tentunya berkaitan dengan luas daerah yang diarsir. Dan jika kita gambarkan penguatan yang berkaitan dengan bagian integralnya itu diberikan oleh bagian garis ini. Artinya luas daerah yang diarsir dari T1 sampai dengan T2 ini berangsur-angsur luasannya bertambah. Jadi pada T2 penguatannya itu diberikan pada titik ini. Nah, jika penguatannya ini masih cukup kecil, artinya belum mampu mengubah kondisi output, tentunya error ini akan terus-menerus berlangsung. Anggaplah berlangsung sampai dengan T3, sehingga bagian integralnya juga meningkat sampai dengan titik ini. Nah, ketika bagian integralnya ini nilainya sudah cukup besar, tentunya diharapkan bisa memberikan penguatan yang cukup untuk merubah output dari sistemnya. Nah, dengan bertambahnya output sistem, tentunya errornya di sini akan menjadi lebih kecil. Nah, hal ini terus-menerus berlangsung sampai errornya mendekati nilai yang sangat kecil. Oke, jika kita simpulkan untuk bagian integralnya, keuntungannya bisa memperkecil error, tetapi menyebabkan timbulnya overshoot dan osilasi pada output.
Nah, semakin besar nilai KI yang kita gunakan, errornya akan semakin kecil, tetapi overshoot yang akan terjadi juga semakin besar. Nah, hal penting yang harus kita perhatikan dalam pemilihan nilai KI, ini nilainya jangan terlalu besar karena bisa menyebabkan output menjadi tidak stabil. Artinya outputnya terus-menerus berosilasi, kemudian errornya semakin besar. Nah, hal ini sama seperti pemilihan nilai KP yang terlalu besar. Oke, kita lanjutkan pada bagian diferensial atau turunan. Nah, bagian diferensial ini fungsinya untuk memberikan penguatan atau redaman yang nilainya sebanding dengan laju perubahan error. Dan secara matematis, diferensial ini atau laju perubahan error ini berkaitan dengan kemiringan garis singgung. Oke, jika kita perhatikan untuk titik ini, nilai errornya semakin kecil, artinya laju perubahan errornya bernilai negatif. Dan jika kita tarik garis singgung pada titik ini, tentunya kemiringannya atau gradiennya juga bernilai negatif. Dan pada titik ini, bagian diferensialnya akan memberikan pengaruh peredaman terhadap output. Sebaliknya untuk titik pada bagian ini, di sini terlihat bahwa errornya semakin naik, artinya laju perubahan errornya bernilai positif atau gradien garis singgungnya di sini bernilai positif, sehingga pengaruh dari bagian diferensialnya ini akan memberikan penguatan terhadap output. Nah, nilai diferensialnya ini bisa kita dekati atau bisa kita perkirakan dengan cara mengurangkan error yang baru dengan error yang lama, kemudian hasilnya kita bagi dengan selisih waktu yang dibutuhkan untuk perubahan error tersebut. Oke, sebagai contoh, anggaplah untuk detik ke-0 errornya sebesar 1000, kemudian untuk detik kedua errornya sebesar 800. Maka nilai diferensial pada titik ini nilainya akan mendekati error baru dikurang dengan error lama, kemudian dibagi dengan selisih waktunya, dan hasilnya ini sebesar min 100. Artinya pada titik ini outputnya akan mengalami redaman karena di sini nilainya negatif. Nah, kemudian seberapa besar perubahan input yang berkaitan dengan bagian diferensialnya ini tentunya dipengaruhi juga oleh konstanta KD yang kita gunakan. Nah, bagian diferensial ini sebaiknya kita gunakan jika output kita mengalami overshoot yang terlalu besar. Jadi fungsi utama dari bagian diferensial ini untuk mengurangi overshoot. Sebagai contoh, anggaplah misalnya untuk kondisi awalnya prosesnya ini hanya dikendalikan dengan bagian proporsional dan bagian integral, kemudian overshootnya ini relatif terlalu besar. Nah, untuk mengurangi overshootnya, controllernya ini bisa kita tambahkan dengan bagian diferensial, sehingga overshootnya di sini bisa kita kurangi. Nah, keuntungan lain dengan menambahkan bagian diferensial, kondisi steady state-nya atau settling time-nya ini akan tercapai dalam waktu yang relatif lebih singkat. Nah, untuk suatu proses yang outputnya tidak mengalami overshoot, kemudian kita tambahkan bagian diferensial, justru akan memberikan kerugian. Sebagai contoh, misalnya anggaplah proses ini awalnya hanya dikendalikan dengan menggunakan bagian proporsional dan outputnya di sini tidak ada overshoot, kemudian kita tambahkan bagian diferensial, maka kondisi steady state dari outputnya ini akan tercapai dalam waktu yang semakin lama. Oke, agar lebih mudah dipahami, kita gambarkan grafik errornya. Nah, dari grafik ini terlihat bahwa errornya selalu bernilai positif. Artinya bagian proporsionalnya ini akan selalu memberikan efek penguatan. Tetapi untuk bagian diferensialnya, jika kita perhatikan, errornya di sini selalu mengalami penurunan. Artinya nilai diferensialnya ini memberikan nilai yang negatif. Jadi bagian proporsionalnya memberikan nilai yang positif, artinya memberikan pengaruh penguatan, sedangkan bagian diferensialnya memberikan pengaruh redaman.
Nah, secara keseluruhan tentunya nilai penguatan akibat penambahan bagian diferensial ini, nilai penguatannya lebih kecil dibandingkan jika kita hanya menggunakan bagian proporsionalnya saja. Nah, hal inilah yang menyebabkan kondisi settling time-nya atau kondisi steady state-nya ini tercapai dalam waktu yang relatif lebih lama dibandingkan jika kita hanya menggunakan bagian proporsionalnya saja. Lama. Kemudian kerugian lainnya bisa jadi untuk jenis proses-proses tertentu, error pada kondisi steady state-nya akan semakin besar. Ingat, error pada kondisi steady state ini juga tergantung dari jenis proses yang kita kendalikan. Oke, supaya lebih jelas kita lanjutkan kasus kita tadi, dan di sini sudah kita lengkapi dengan bagian diferensial. Sesuai dengan pembahasan kita tadi, bagian diferensialnya ini dihitung berdasarkan error baru dikurangi dengan error lama, kemudian dibagi dengan interval waktu. Nah, interval waktu yang kita gunakan di sini adalah sebesar 1 detik. Kemudian nilai diferensialnya kita kalikan dengan KD yang kita gunakan. Nah, nilai KP dan KI yang kita gunakan pada kasus sebelumnya tadi adalah 0,1, dan ini merupakan respon dari kecepatan putaran motor DC-nya. Jadi ini nilai KD-nya belum kita gunakan, artinya KD-nya sama dengan 0. Oke, kita bandingkan jika bagian diferensialnya juga kita gunakan. Dan nilai KD-nya yang kita inputkan adalah 0,02. Anda perhatikan bagaimana overshoot, demikian juga waktu untuk mencapai kondisi steady state-nya. Dari hasil ini terlihat bahwa overshoot-nya akan semakin berkurang, demikian juga waktu untuk mencapai kondisi steady state-nya ini akan semakin cepat. Nah, jika kita perhatikan bagian diferensialnya, di sini ada kondisi terjadi peredaman, kemudian ada juga kondisi terjadi penguatan. Nah, tentunya peredaman ini terjadi untuk error-error yang perubahannya semakin kecil. Sedangkan efek penguatan ini terjadi untuk error yang nilainya semakin besar. Atau jika kita hubungkan dengan kecepatan putarannya, pada bagian ini terjadi efek peredaman, kemudian pada bagian ini terjadi efek penguatan. Oke, kemudian bagaimana jika kondisi awalnya bagian yang kita gunakan hanya bagian proporsionalnya, sehingga respon dari kecepatan putaran motornya tidak ada overshoot. Kita bandingkan jika bagian diferensialnya juga kita gunakan. Nah, di sini nilai KD yang kita gunakan sebesar 0,03. Anda bandingkan bagaimana responnya. Nah, dari hasil ini terlihat bahwa kondisi steady state-nya akan dicapai dalam waktu yang relatif lebih lama. Jadi untuk kondisi ini bagian diferensial jadi sini semuanya memberikan efek peredaman karena nilainya negatif. Oke, jika kita simpulkan untuk bagian diferensial, penggunaan bagian diferensial pada output yang awalnya ada overshoot ini akan memperkecil overshoot, kemudian mempercepat tercapainya settling time atau mempercepat tercapainya kondisi steady state. Tentunya hal ini merupakan keuntungan. Tetapi untuk penggunaan bagian diferensial pada output yang awalnya tidak ada overshoot, ini akan memberikan kerugian karena memperlambat tercapainya kondisi settling time atau kondisi steady state. Nah, jika prosesnya ini kita kaitkan dengan pengendalian kecepatan putaran motor DC, diagram bloknya ditunjukkan pada gambar ini. Kemudian jika sumber yang kita gunakan merupakan sumber AC, tentunya kita membutuhkan rangkaian AC-DC converter atau penyearah. Agar tegangan input DC-nya ini bisa kita atur-atur untuk memperoleh kecepatan yang sesuai,
maka jenis penyara yang kita butuhkan adalah penyara terkendali. Nah, tentunya bagian setelannya ini yang kita berikan adalah setelan kecepatan putarannya, dan jika ternyata ada selisih dengan output dari kecepatan putar motor DC, maka selisih atau errornya ini akan mengalami proses penguatan atau redaman berdasarkan bagian proporsional, integral, dan bagian diferensial, sehingga diperoleh berapa perubahan tegangan DC yang harus diberikan atau harus dijumlahkan dengan tegangan DC input awal, sehingga diperoleh tegangan input DC yang sesuai agar kecepatan putaran motor DC-nya ini sesuai dengan yang kita berikan pada setelannya. Oke, kita sampai pada bagian praktek. Nah, untuk program lengkapnya ini silahkan Anda lihat pada bagian akhir video. Pembahasan programnya di sini hanya bagian-bagian tertentu saja. Kemudian pembahasan kita ini ada kaitannya dengan pembahasan kita pada video-video sebelumnya, khususnya mengenai AC DC converter. Nah, ini nanti akan kita ulas secara sekilas, kemudian akan kita hubungkan rangkaiannya dengan PID. Nah, untuk penentuan KP, KI, dan KD-nya nanti akan kita gunakan metode coba-coba. Jadi kita inputkan beberapa nilai KP, KI, dan KD, kemudian kita lihat respon mana yang paling baik. Kemudian pada bagian akhir, rangkaian kita ini juga akan kita gunakan untuk mengendalikan frekuensi generator sinkron. Nah, ada beberapa pembahasan yang berkaitan dengan video kali ini, dan sebaiknya Anda telah menyimak pembahasan-pembahasan tersebut. Yang pertama mengenai alat ukur kecepatan rotasi menggunakan Arduino dan sensor magnet. Kemudian video yang kedua mengenai pulsa pemicu atau pulsa trigger untuk SCR dan teriak yang dibangkitkan dengan menggunakan IC TC1785. Di sini kita bahas mengenai pemilihan komponen, kemudian cara penyetelannya. Video yang ketiga mengenai analisis untuk mendapatkan resistansi gate dari SCR. Video yang keempat mengenai penggunaan transformator pulsa. Ini transformator pulsa ini kita gunakan untuk mengatasi kendala grounding, khususnya pada AC DC converter. Kemudian video yang kelima mengenai penggunaan Arduino dan keypad untuk mengatur sudut picu pada IC TC1785. Video yang keenam mengenai pengaruh lebar pulsa pemicu atau pulsa trigger. Kemudian video atau pembahasan yang ketujuh mengenai AC DC converter atau penyara terkendali yang menggunakan rangkaian bridge dan dilengkapi dengan dioda flywheeling. Oke, jadi ada baiknya Anda telah menyimak video-video ini karena ini berkaitan dengan pembahasan kita pada pertemuan kita kali ini. Oke, kita review sedikit pembahasan kita pada video-video tadi. Yang pertama mengenai alat ukur kecepatan putaran. Di sini kita menggunakan sensor magnet. Kemudian untuk outputnya ini kita hubungkan pada pin A0, jadi pin A0 dari Arduino. Oke, kita simak kembali sedikit mengenai alat ukur kecepatan putaran yang akan kita gunakan, dan ini sudah kita uji dengan menggunakan statistik, namanya ini uji T. Oke, selanjutnya untuk input data kita menggunakan keypad. Dan di bagian ini ditunjukkan hubungan antara keypad dengan pin-pin pada Arduino-nya. Oke, selanjutnya untuk rangkaian yang akan kita gunakan ini juga bisa Anda simak secara detail pada video yang telah kita singgung pada slide sebelumnya tadi. Oke, di sini akan kita review sedikit. Jadi rangkaian yang kita gunakan ini adalah AC DC converter yang dilengkapi dengan dioda flywheeling. Apa fungsinya ini silakan Anda simak pada videonya. Kemudian untuk rangkaian kendalinya di sini kita lengkapi dengan transformator pulsa ini untuk mengatasi kendala grounding.
Ini merupakan trafo transformator pulsa yang kita gunakan. Ini jangan sampai terbalik posisi dari kaki trafonya. Kemudian ini merupakan SCR yang kita gunakan, BT151, dan ini merupakan dioda pada rangkaian penyala terkendalinya. Nah, tentunya komponen ini harus kita sesuaikan dengan daya atau arus dari motor DC yang akan kita kendalikan. Kemudian rangkaiannya ini juga kita lengkapi dengan relay. Nah, untuk tegangan kontrolnya yang berkaitan dengan pin 11, karena di sini kita akan menggunakan Arduino, jadi untuk tegangan kontrolnya ini harus dilengkapi dengan op-amp, dan op-amp yang kita gunakan adalah LM324. Oke, jika kita review kembali pembahasan kita mengenai rangkaian ini, jadi output PWM dari Arduino ini akan dikuatkan melalui rangkaian op-amp ini, kemudian difilter melalui resistansi dan kapasitansi, selanjutnya dimasukkan ke rangkaian op-amp pada bagian ini, dan tegangan kontrolnya yang akan kita masukkan pada pin 11 itu bisa kita peroleh dari pin 7 dari LM324. Nah, untuk output PWM Arduino nya pada programnya nanti kita akan menggunakan pin 11. Anggaplah ini output PWM dari Arduino, karena tegangan Arduino itu terbatas hanya sampai 5 volt. Kemudian tegangan kontrol untuk TCA785 itu harus bervariasi dari 0 sampai dengan sekitar 12 volt. Jadi pulsa PWM ini harus kita perkuat melalui rangkaian ini, kita perkuat, kemudian hasilnya ini difilter. Nah, setelah difilter, maka tegangan kontrolnya ini bisa kita masukkan pada pin 11 dari IC TCA785. Nah, pada bagian ini diperlihatkan rangkaiannya secara keseluruhan dan komponen-komponen yang perlu kita gunakan. Untuk rangkaian kendalinya ini kita menggunakan supply 12 volt DC. Tentunya ini hanya satu sumber ya. Kemudian jangan lupa Anda hubungkan ground dari setiap rangkaian. Jadi ground dari Arduino ini harus dihubungkan dengan ground dari op-amp, dalam hal ini pin 11. Jadi pin 11 ini adalah negatifnya, dan negatifnya ini yang kita groundkan. Demikian juga untuk TCA785 nya, bagian negatifnya ini akan kita groundkan. Jadi semua ground dari rangkaian, dalam ini rangkaian TCA785, kemudian op-amp dan Arduino ini harus terhubung. Oke, selanjutnya agar pemahaman kita mengenai hubungan rangkaian kita tadi dengan konsep PID menjadi lebih jelas, lebih mudah kita pahami, di sini kita akan review kembali pembahasan kita mengenai IC TCA785 penggunaannya bersama Arduino. Untuk pembahasan detailnya silakan Anda simak kembali video tersebut. Oke, jadi di sini diperlihatkan dua kondisi. Untuk gambar bagian kiri ini faktor kerja pulsa PWM Arduino nya atau nilai desimal dari PWM Arduino lebih besar dibandingkan dengan gambar yang ada pada bagian kanan. Nah, seperti yang telah kita singgung pada slide sebelumnya, pulsa PWM yang dihasilkan oleh Arduino ini akan mengalami penguatan, kemudian difilter, dan hasilnya akan dibandingkan dengan sinyal segitiga yang dihasilkan oleh pin 10 dari IC TCA785. Nah, berdasarkan hasil perbandingannya ini akan dihasilkan pulsa trigger dengan sudut tertentu. Nah, jika kita perhatikan untuk faktor kerja pulsa PWM yang lebih besar, ini sudut alfanya juga akan lebih besar dibandingkan jika faktor kerja pulsa PWM-nya nilainya relatif kecil. Dan semakin besar sudut picu atau pulsa trigger, tentunya tegangan DC yang dihasilkan juga akan semakin kecil. Nah, tegangan DC ini tentunya akan mempengaruhi
kecepatan putaran dari motor DC. Jadi bisa kita simpulkan faktor kerja PWM atau nilai desimal PWM ini berbanding terbalik dengan tegangan output dari AC DC converter atau berbanding terbalik dengan kecepatan putaran motor DC. Atau dengan kata lain, faktor kerja PWM atau nilai desimal PWM yang besar ini akan menghasilkan tegangan DC yang kecil atau putaran motor DC yang rendah. Demikian juga sebaliknya. Oke, pada bagian ini kita akan membahas bagaimana jika rangkaian kita tadi kita terapkan untuk mengontrol kecepatan putaran motor DC dengan menggunakan konsep PID. Nah, untuk PID-nya sendiri tidak akan kita bahas secara detail. Ini silahkan Anda pelajari sendiri dari berbagai sumber. Nah, ini merupakan tegangan input AC dan yang akan kita gunakan nanti itu sebesar 220 volt. Ini masuk ke rangkaian penyala terkendali sehingga dihasilkan tegangan DC. Nah, besar tegangan DC yang dihasilkan tentunya tergantung dari besar dari sudut trigger atau sudut picunya. Nah, sudut picunya ini dihasilkan dari IC TC785 berdasarkan tegangan kontrol yang dihasilkan oleh rangkaian op-amp, dalam hal ini LM324 yang dilengkapi dengan rangkaian filter. Nah, kecepatan putaran yang dihasilkan oleh motor DC ini diukur dengan menggunakan sensor magnet, kemudian nilainya dibandingkan dengan setelan yang kita inputkan. Nah, ini nanti setelannya akan kita input melalui keypad. Oke, selanjutnya berdasarkan setelan RPM yang kita inputkan dengan kecepatan aktual dari motor DC-nya akan dihitung selisih atau errornya. Nah, bagian ini merupakan parameter untuk PID-nya. Ini merupakan parameter untuk bagian proporsional, kemudian ini untuk integrator dan ini untuk diferensial. Jika kita perhatikan di sini ada konstanta Kp, Ki dan Kd. Nah, jika ternyata terdapat selisih atau error antara setelan RPM yang kita inputkan dengan output RPM atau kecepatan RPM sebenarnya, tentunya tegangan DC yang kita inputkan pada motor DC-nya ini juga harus kita sesuaikan. Nah, penyesuaian tegangan DC-nya ini dilakukan melalui perubahan faktor kerja pulsa PWM. Nah, seberapa besar perubahan faktor kerja PWM-nya ini dihitung berdasarkan parameter dari kontrol P, I, dan D, kemudian berdasarkan error atau selisih kecepatan putarannya. Nah, selanjutnya perubahan faktor kerja PWM ini dikurangkan dengan faktor kerja PWM sebelumnya untuk mendapatkan faktor kerja PWM baru yang akan digunakan untuk menghasilkan tegangan kontrol yang baru. Dan berdasarkan tegangan kontrol yang baru akan dihasilkan sudut picu yang baru untuk menyesuaikan kecepatan putaran motor DC. Nah, jika kita perhatikan di sini kenapa dikurangkan? Hal ini sesuai dengan pembahasan kita tadi bahwa faktor kerja PWM ini berbanding terbalik dengan kecepatan putaran motor DC. Oke, untuk pembahasan lengkap mengenai PID controller ini silakan Anda pelajari dari berbagai sumber yang tersedia. Oke, selanjutnya pada gambar ini diperlihatkan bentuk fisik dari peralatan yang kita gunakan pada prakteknya nanti. Ini merupakan AC DC converter. Bagian ini merupakan rangkaian kendali. Kemudian bebannya merupakan motor DC hubungan seri. Nah, motor DC-nya ini kita couple dengan generator sinkron. Kemudian ini merupakan sensor magnet. Tentunya di porosnya ini juga harus kita tempelkan sebuah magnet. Nah, untuk motor DC yang kita gunakan ini daya maksimumnya sebesar 1 kW dengan kecepatan 3000 rpm. Kemudian nanti kita akan melakukan beberapa percobaan dengan beberapa kecepatan. Untuk bagian pertama, generator DC-nya ini tidak kita bebani, artinya bisa kita anggap motor DC-nya ini dalam kondisi tanpa beban. Nah, setelah kita memperoleh nilai KD, KI, dan KP-nya yang paling baik, selanjutnya
motor DC-nya ini akan kita bebani, tetapi sebelumnya tentunya harus kita berikan arus eksitasi. Arus eksitasinya ini bisa kita atur melalui bagian ini. Kemudian beban yang akan kita gunakan adalah lampu pijar dan resistor. Selanjutnya akan kita lihat bagaimana rangkaian kita ini bisa menjaga frekuensi dari generator sinkron akibat perubahan beban. Jadi posisi dari selektor untuk beban resistifnya ini nanti akan kita ubah-ubah. Nah, tentunya diharapkan akibat perubahan beban frekuensi dari generator ini bisa dijaga tetap, yaitu sebesar 50 Hz. Oke, selanjutnya di sini kita menggunakan 3 buah alat ukur. Alat ukur yang pertama ini merupakan wattmeter untuk mengukur daya yang masuk pada rangkaian secara keseluruhan. Kemudian ini untuk mengukur daya yang keluar dari rangkaian daya maupun rangkaian kendali. Kemudian ini kita gunakan untuk melihat bagaimana perubahan frekuensi dari generator sinkron. Oke, sebelum kita mempraktekkan untuk melihat bagaimana respon kecepatan putaran motor DC, di bagian ini kita bahas terlebih dahulu metode input data kita, yaitu data KP, KI, KD, dan setelan kecepatan putarannya. Nah, tentunya metode inputnya ini harus kita sesuaikan dengan program. Untuk program lengkapnya silakan Anda lihat pada bagian akhir video. Oke, yang pertama untuk tombol numeriknya, yaitu dari 0 sampai dengan 9, ini berkaitan dengan data yang akan kita inputkan. Bisa data KP, KI, KD, dan setelan kecepatan. Nah, kemudian untuk data KP, KI, KD yang kita ketikkan pada keypad ini adalah nilai sebenarnya dikali dengan 1 juta. Sebagai contoh, misalnya jika yang akan kita inputkan nilai KP-nya adalah 0,001, maka pada keypadnya yang kita inputkan adalah 1000. Nah, pada programnya sudah disesuaikan bahwa data yang kita inputkan ini akan dibagi dengan 1 juta. Oke, berikutnya setelah kita menginputkan nilai-nilai datanya, kita pastikan data tersebut apakah nilai KP, KI, atau KD. Nah, jika yang akan kita inputkan adalah nilai KD, maka kita bisa menekan tombol A. Kemudian pada programnya nilai KD ini kita batasi maksimumnya adalah 1 dan nilai minimumnya adalah 1 per sejuta. Sedangkan untuk KI, di sini kita menggunakan tombol B, KD tombol C, kemudian tombol D ini kita gunakan untuk menghapus data yang salah. Nah, hal ini juga bisa kita lakukan dengan cara menekan tombol numeriknya sehingga nilainya lebih dari 1 juta. Oke, berikutnya untuk tombol bintang ini kita fungsikan untuk menginput data setelan kecepatan putaran dan memulai proses untuk menjalankan motor DC. Kemudian untuk tombol pagar ini berfungsi untuk menghentikan proses atau menghentikan putaran motor DC. Kemudian untuk mengetahui nilai KP, kita bisa menekan tombol numerik menjadi 7777. Untuk nilai KI-nya 8888. Kemudian untuk KD-nya 9999. Jadi ketiga data ini berguna untuk menampilkan berapa nilai KP, KI, dan KD yang telah kita inputkan. Oke, kemudian pada programnya kita juga memanfaatkan memori Arduino-nya atau EEPROM-nya. Jadi nilai KP, KI, KD, dan setelan kecepatan putaran yang kita inputkan ini akan disimpan pada EEPROM. Jadi ketika rangkaiannya telah kita gunakan, kemudian kita nyalakan kembali,
maka nilai KP, KI, KD dan setelan kecepatan putarannya ini sesuai dengan yang kita inputkan terakhir kali. Selanjutnya perubahan data ini juga bisa kita lakukan saat proses sedang berlangsung. Jadi nilai KP, KI, KD dan setelan kecepatannya bisa kita ubah ketika motor listriknya sedang berputar. Oke, selanjutnya kita akan bahas beberapa bagian dari program. Yang pertama, ini merupakan bagian untuk memplot grafik. Di sini kita menggunakan perintah serial.print. Bagian ini adalah untuk memplot grafik dari kecepatan putaran motor DC. Kemudian bagian ini untuk memplot grafik dari error atau selisih setelan RPM dengan kecepatan putaran aktual. Nah, jika seandainya ada beberapa grafik yang akan kita cetak secara bersamaan, tentunya perintah ini masih bisa kita tambahkan. Nah, pada prakteknya nanti, pada uji cobanya, kita hanya akan fokus pada grafik kecepatan putaran motor DC-nya. Jadi bagian ini bisa kita hilangkan. Nah, untuk memplot grafiknya tentunya Arduino harus kita hubungkan dengan PC. Kemudian kita masuk ke perintah serial plotter. Oke, selanjutnya bagian program ini berkaitan dengan kondisi awal motor. Jadi pada bagian quote setupnya, nilai PWM yang kita berikan ketika rangkaiannya kita hubungkan dengan sumber itu adalah 255. Jadi nilai desimal PWM awalnya adalah 255. Tentunya dengan nilai PWM tersebut motornya belum berputar. Oke, jadi ketika kondisi awal motornya belum berputar, tentunya nilai PWM-nya harus kita ubah, harus kita kurangi secara perlahan. Perintahnya ditunjukkan pada bagian ini. Nah, setelah RPM motornya terbaca, maka dilanjutkan dengan proses PID. Oke, selanjutnya bagian ini berkaitan dengan perbaikan pembacaan RPM. Jadi karena pada kondisi-kondisi tertentu pembacaan RPM-nya kelihatannya ada yang kurang akurat, maka kita tambahkan bagian perintah ini. Oke, agar lebih jelas, coba bagian ini kita hilangkan, kemudian kita amati pembacaan kecepatan putaran motor DC-nya. Oke, dari hasil ini terlihat bahwa pembacaan RPM-nya pada kondisi-kondisi tertentu ini berubah secara drastis. Padahal secara fisik jika diamati, ini perubahan kecepatannya tidak sebanyak seperti yang diberikan pada grafik. Nah, tentunya hal ini bisa berpengaruh terhadap proses PID. Dan untuk mengatasinya, maka bagian perintah tadi harus kita gunakan. Oke, coba kita bandingkan hasilnya jika bagian perintah tadi kita gunakan. Oke, berikutnya kita akan bahas proses PID, terutama yang berkaitan dengan bagian integral dan bagian diferensial.
Nah, ada beberapa program yang berkaitan dengan PID di mana bagian integralnya itu tidak melibatkan waktu, seperti yang ditunjukkan pada perintah bagian ini. Demikian juga untuk turunannya. Di sini hanya mengurangkan error yang baru dengan error yang lama. Nah, hal ini bisa digunakan jika update data dalam proses PID-nya berlangsung dalam selisih waktu yang sama. Sedangkan kasus kita ini berkaitan dengan kecepatan putaran dan proses update datanya itu selisih waktunya tidak sama. Untuk kecepatan tinggi, tentunya proses update datanya bisa berlangsung dengan singkat, tetapi pada RPM yang rendah, maka waktu untuk update datanya juga waktunya relatif lebih lama. Jadi sebaiknya bagian integral maupun bagian turunannya di sini kita juga melibatkan waktu. Oke, jadi agar hasil perhitungan yang diberikan lebih akurat, bagian integralnya di sini juga kita sudah melibatkan waktu. Nah, tentunya bagian integral ini berkaitan dengan persamaan trapesium seperti yang telah kita bahas pada bagian teorinya. Demikian juga untuk bagian diferensial atau turunannya, waktunya di sini juga sudah kita libatkan. Oke, kita sampai pada proses pengambilan atau perekaman data untuk mengetahui bagaimana output dari rangkaian kendali kita. Pada bagian pertama nanti setelan RPM-nya kita buat sebesar 1000, kemudian akan kita inputkan beberapa nilai KP, KI, dan KD untuk mengetahui seberapa baik responnya. Kemudian nanti akan kita ubah setelannya menjadi 3000 RPM. Nah, untuk data nomor 1 sampai dengan nomor 9, ini beban motornya adalah generator tanpa beban. Kemudian nanti yang terakhir kita akan aplikasikan rangkaian kita ini untuk mengendalikan frekuensi generator sinkron. Nah, generatornya nanti akan kita berikan kondisi tanpa beban dan berbeban. Nah, untuk generator sinkronnya di sini setelan RPM-nya kita berikan 3000 karena kita kehendaki frekuensinya sebesar 50 Hz. Jadi generator sinkron yang kita gunakan adalah generator sinkron 2 kutub. Sehingga diperlukan kecepatan 3000 RPM agar frekuensinya sebesar 50 Hz. Oke, kita mulai untuk data nomor 1. Di sini kita periksa dan kita input datanya. Nilai KP-nya 0,0005, KI dan KD-nya sama dengan 0, kemudian setelan RPM-nya adalah 1000 RPM. Oke, jika kita gambarkan kembali responnya, kemudian kita masukkan waktunya untuk KD 0,0005, kondisi steady state-nya ini tercapai dalam waktu yang relatif lama, 45 detik. Kemudian untuk KD 0,003, 8 detik. Nah, untuk KD 0,02 ini terjadi overshoot. Kemudian waktu untuk kondisi steady state-nya sekitar 8 detik. Nah, untuk KD 0,04 ini ternyata responnya tidak stabil. Kemudian untuk KP 0,003 dan KI 0,001, waktu steady state-nya kurang lebih 20 detik dan ada overshoot. Kemudian jika kita berbesar KI-nya menjadi 0,003, ini waktu untuk mencapai kondisi steady state-nya ini lebih dari 60 detik. Overshoot-nya juga semakin besar.
Kemudian jika kita bandingkan KP dan KI tanpa menggunakan bagian diferensial dengan yang menggunakan bagian diferensial, jadi dengan penambahan bagian diferensial dengan KD sebesar 0,003, ini kondisi steady state-nya tercapai dalam 35 detik. Tentunya lebih baik jika tanpa bagian diferensial. Overshoot-nya juga lebih kecil dibandingkan tanpa menggunakan bagian diferensial. Kemudian ini merupakan perbandingan dengan menggunakan bagian proporsional, kemudian bagian proporsional dan bagian diferensial. Untuk bagian proporsionalnya sini KP 0,03, kemudian ditambahkan bagian diferensialnya ini juga sama dengan 0,03, dan di sini terlihat bahwa dengan menambahkan bagian diferensialnya ini kondisi steady state-nya tercapai dalam waktu yang lebih lama. Selanjutnya jika kita bandingkan untuk kondisi steady state-nya atau kondisi tunaknya, nah di sini terlihat bahwa tidak ada perbedaan error yang signifikan antara semua data. Dan errornya ini secara keseluruhan kurang dari 1,5% dari setelannya. Oke, dari hasil-hasil tadi dan jika kita kaitkan dengan teori yang telah kita bahas, tentunya kita bisa menyimpulkan bahwa output atau respon yang paling baik itu diperoleh jika KP-nya sebesar 0,003, KI dan KD-nya sebesar 0. Oke, berikutnya kita bandingkan respon atau output untuk nilai KP 0,003 dengan setelan kecepatan putaran 1000 rpm dan 3000 rpm. Nah, dari hasil ini terlihat bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dari segi kondisi error pada steady state, kemudian waktu untuk mencapai kondisi steady state-nya atau setting time-nya. Demikian juga pada dua kondisi setelan kecepatan putaran ini tidak terjadi overshoot. Nah, jika kita perhatikan untuk sumbu horizontalnya terlihat bahwa pada setelan kecepatan 3000 rpm ini dihasilkan jumlah data yang lebih banyak. Hal ini sesuai dengan pembahasan kita pada bagian pemrograman, bagian integral dan diferensial. Jadi karena kecepatannya tinggi, maka proses update datanya berlangsung lebih singkat sehingga dihasilkan jumlah data yang lebih banyak. Jadi ingat, kedua data ini setelan kecepatan 1000 rpm dan 3000 rpm ini diukur dalam selang waktu yang sama, yaitu sekitar 60 detik. Oke, kita sampai pada bagian untuk aplikasi pada generator sinkron, tapi sebelumnya kita ukur dulu daya input yang dibutuhkan oleh rangkaian kendali kita dalam kondisi motornya tidak kita operasikan. Nah, dari hasil pengukurannya ini daya yang dibutuhkan relatif sangat kecil, yaitu hanya sekitar 1 watt. Untuk kondisi awal lampu pijarnya ini belum terhubung. Nanti ketika generatornya telah ada tegangan, ini tinggal kita putar. Demikian juga beban resistifnya ini masih dalam kondisi off. Ini merupakan generator sinkron yang kita gunakan, tentunya membutuhkan arus eksitasi. Nah, arus eksitasinya kita ambil dari regulator tegangan. Nah, wattmeter yang ada di sebelah kiri ini kita gunakan untuk mengukur daya keseluruhan yang masuk pada rangkaian kendali dan rangkaian daya. Sedangkan wattmeter yang ada di sebelah kanan ini kita gunakan untuk mengukur daya yang keluar dari rangkaian daya atau daya yang masuk pada motor DC-nya. Nah, nanti hasilnya ini bisa kita gunakan untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari rangkaian kendali dan rangkaian daya kita. Nah, untuk skala wattmeternya, skala tegangannya 240, sedangkan skala arusnya adalah 5 ampere. Berarti jika pembacaannya full itu setara dengan 1200 watt. Oke, kita nyalakan power supply untuk sumber arus eksitasi pada generator sinkronnya.
Nah, kemudian alat ukur ini kita gunakan khusus untuk mengukur frekuensi generator. Jadi di sini kita hanya berkepentingan terhadap respon frekuensinya, tegangan pada bebannya kita abaikan. Oke, selanjutnya kita atur programnya. Jadi nilai RPM-nya ini kita bagi 60, karena nanti yang akan kita inputkan adalah RPM-nya, kemudian yang akan kita plot adalah frekuensinya. Oke, kita periksa terlebih dahulu nilai KP, KI, dan KD-nya. Jika tidak sesuai di sini bisa kita inputkan. Dan juga setelah putarannya ini kita kendaki sebesar 3000 RPM. Selanjutnya nanti silakan Anda perhatikan bagaimana respon frekuensinya dari kondisi awal sampai dengan tercapai frekuensi 50 Hz. Demikian juga ketika terjadi perubahan beban pada generator. Oke, demikian pembahasan kita mengenai PID dan aplikasinya. Selanjutnya silakan Anda simak program lengkapnya. Oke, terima kasih dan semoga bermanfaat.